Akhirnya. Aduh ya ampun. After really long time, kita took so long time banget gak sih? Dari tadi dengar Dari suara tadi. anak bang. Ya ampun. Oke, kalau gitu, what's up Kak, what's up? Apa kabar hari ini? Baik, kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik kalau kita sih ya. Aduh, aku ditanya kabar sama Kak Iya, Rachel. bener. Baik sekali, terima kasih banyak. By the way, Kak Rachel, karena tadi ada pertanyaan banget ya di kepala kita, gimana how to pronounce your name? Iya. Apakah Rachel, apakah Rachel? Aku bingung. Kalau yang lokalnya kali ya, lokal Rahel. Kalau Oke. kalau ke orang luar kayaknya Rachel, tapi biar lebih Rachel. Ngomong banget Rachel. Iya, padahal kita orang luar ya. Kita juga orang luar. Kita orang luar nalar kan kebetulan. orang luar rumah. Keluar rumah iya. Tapi kita lagi di dalam studio. Oke, langsung aja kita perkenalan kali ya Kak Rachel ya. Karena kan katanya kalau nggak kenal Maka tak gendong. Nggak sayang. Iya. Boleh banget Kak Rachel langsung perkenalan dirinya biar Smartizen semua tuh langsung wow. Di sapa-sapa Smartizen ya. Iya betul banget. Oke, halo semuanya. Terima kasih udah join. Perkenalkan, nama aku Rahel. Aku singer songwriter. Aku dari Bali. Dari Bandung, bener? Bukan? Kamu tuh Oh, bener dari Bandung sih, dari Bandung ya Allah. kita mah tetanggaan lah. Ya, bener, kamu Dari betul, Bali, kamu. Kak. Dari Bali. Oh, dari Bali. Kok baru? Malu banget. Halo. Iya, itu ada agak deket sih, Mbak. Mbak. Soalnya gini, aku dari Mbak. Iya. Tidak ada suatu. Jadi aku pikir Dari Bandung. Bandung, dari Bali ternyata ya. Si Oke. kakak ini. Boleh kali berarti sampai Smartizen dengan bahasa Bali. Waduh. Aduh, gue gak pernah denger tuh. Ya ampun, aku tuh cuman stay aja di Bali, bukan asli orang Bali. Jadi disuruh bahasa Bali. Oh. Dari Paris gitu ya. Dari orang Turki gitu. Oh iya. Iya. Numpang tinggal. Karena tawannya gak ikhlas banget sih. Dia dari Paris, dia Dari kelas gimana? di Shopee Paris. Belanja dong saya. Aduh. Iya udah deh. Karena Kak Rachel ini seorang penyanyi ya kan? Iya nggak sih? Iyalah. Iyalah. Siapa tahu ada dancernya. Jadi sih pengen tahu dong Kak. Kakak tuh tahu talent kakak talent gak tuh? Kayak your skill Oke. sebagai singer itu tuh dari kapan sih? Nemu. Nemu ya tuh. Karena gue sampai sekarang nggak nemu. Iya, sadar kayaknya gue nyanyi nih. Jadi aku tuh dari umur 5 tahun, aku tuh emang kebetulan ikut paduan suara di gereja. Nah, di situ mama aku, kedua orang tua aku yang pastinya mereka ngeliat bakat aku impress banget sama nyanyi. Nah, mulai dari situ mereka mulai les-lesin aku, lesin nyanyi. Terus aku juga ikut lomba nyanyi. Terus sampai sekarang deh aku suka nyanyi. Dari umur 5 tahun loh. Tapi orang tuanya gitu. Lu 5 tahun ngapain? Saya masih main bola di lapangan. Saya Sama becek. Kayaknya berarti gue cocok jadi arsitek ya gak? Iya. Karena saya bikin rumah-rumahan dari pasir. Oh, iya. Jadi Saya cocoknya apa ya? Kalau main becekan tuh cocoknya jadi apa kalau main becekan ya? lu punya pertanyaan gak nih buat Kak Rachel biar agak bule? Iya, kalau misalnya waktu kecil kan pasti ngelihat siapa gitu ya. Siapa Nah, gitu siapa ini? Maksudnya ada siapa gitu yang menginspirasi Kak Rahel dalam bernyanyi. Kenapa dari kecil tuh udah aku pengen nyanyi deh gitu. Kebetulan mama aku sama papa aku sih, papa aku tuh orangnya suka dengerin banyak lagu gitu. Terus habis itu
mulai di situ mulai dengerin kayak lagu jazz kayak Kenny G, terus The Beatles. Nah, habis itu aku mulai suka sama lagunya. Iya, jadi ya udah aku mulai ngikutin lagu-lagunya, mulai nyanyi-nyanyi sendiri gitu di rumah sampai akhirnya ya ketahuan bakat aku di nyanyi, di bermusik. Ya udah. Jadi gitu. Oke, kalau gitu aku mau nanya, have you ever did like bernyanyi di dalam toilet? Kayaknya sering bener nggak sih? Iya, kalau lagi mandi kan pasti nyanyi. Iya. Setiap ke kamar mandi itu justru munculnya inspirasi dari toilet. Betul banget karena toilet tuh menjadi apa ya, showcase pertama kita. Tempat meditasi. Iya, merasa bagus sekali. Sama Yusi juga kayak agak mirip Beyonce gitu loh, kan nyanyi di toilet. Tapi kalau misalnya kita keluar ruangan toilet itu ya, tiba-tiba kayak suara langsung, I don't know. Rahel kayaknya di dalam maupun di luar toilet tetap apa ya, bahasa baliknya bagus tuh apa ya? Apik. Lancar banget. Itu ada nggak? Apa Bali? Ini nggak tahu. Jangan Rahel tahu. Coba Oke, kalau gitu karena Kak Rahel bilang baru mengeluarkan rilis, baru merilis single terbaru. Iya, kalau Yusi Iya, ngomongin promosi aja di sini bisa aja. ya kan, siapa tahu nih satu juta Smartizen. Baik, itu boleh ceritain kali ke kita sedikit, banyak juga nggak apa-apa sebenarnya, tentang perjalanan kalian menembus di titik ini. Aduh, trending banget tuh. Oke, boleh banget. Ini ceritanya kayaknya nggak habis-habis ya kalau misalnya diceritain semuanya. Jadi aku ceritanya tuh, aku memang kan kebetulan dari kecil bermusik sampai aku tuh mulai serius bermusik itu waktu aku SMA. Nah, di waktu aku SMA itu aku kebetulan aku sekolah musik. Jadi disekolahin sama orang tua aku di sekolah musik. Nah, di sekolah musik itu aku ambil jurusan musik klasik. Jadi sempat belajar musik klasik sampai kuliah juga masuk sekolah kuliah musik. Nah, di situ ketemu teman-teman yang lingkungannya sama-sama suka musik, sama-sama suka nyiptain lagu gitu. Di situ aku belajar nulis lirik karena teman-teman aku suka kayak bikin lagu gitu kan. Nah, terus tapi aku memang belum ada keberanian buat ngerilis lagu sendiri karena jujur aja emang aku kayak orangnya kayak kurang pede gitu loh sama apa yang aku buat. Habis itu dari situ aku belum ada keberanian gitu. Ya, habis itu dari situ aku pendengerin lagu aku yang memang aku buat sendiri ke beberapa teman-teman dekat aku, terus ke keluarga aku juga. Terus mereka kayak kasih semangat, bagus kok lagunya gini. Akhirnya dengan dorongan teman-teman sekitar aku dan keluarga aku masih semangat juga. Ya udah sampai sekarang aku berani untuk mengeluarkan sebuah karya yang memang aku ciptain sendiri. Wow, keren banget, kacau. Itu sebuah keberanian sangat berani sih ya. Keberanian sangat berani ya, kalimat apa tuh itu? Keberanian yang sangat berani. Ya emang harusnya seperti apa coba? Keberanian yang sangat brave. Sebel banget. Oke lah kalau gitu. Nih kan berarti Kak Rachel ini udah fokus banget ya, SMA-nya musik. Maksudnya fokusnya ke musik, terus kuliahnya juga musik. Nah, pernah nggak sih kayak ikut suatu apa gitu? Apa ya kira-kira? Perlombaan atau lomba gitu? Atau Udah membuat Kak Rachel semakin pede kayak, aduh kayaknya bener-bener ini adalah jalan takdir gue kayak gitu. Pernah sih kalau lomba, aku pernah ikut salah satu ajang pencarian bakat juga yang populer ya. Indonesian Idol kayaknya. Indonesian Idol. Jangan-jangan kita waktu itu rival. Aku pernah itu Indonesian Cilik. Idola cilik.
Iya. Oke, terus. Pernah cuman sampai tahap eliminasi aja ya. Mungkin kan belum jodoh Oke. dan jalannya nggak ke situ ya. Akhirnya aku ya udah mutusin kayak ya udah kenapa nggak bikin karya aja sendiri gitu. Toh kalau misalnya memang jalannya siapa tahu masyarakat suka sama lagunya ya kan mereka juga bisa dengerin lagu aku itu kan justru kayak suatu pencapaian yang luar biasa banget bisa orang tahu lagu aku gitu deh. Keren banget ya. Berarti Kak Rahel nih masuk Indonesian Idol waktu itu di usia berapa tahun? Aku itu di tahun 2000 yang kemarin itu 2020 ya kalau nggak salah. Yang baru kemarin itu aku umur 21. Umur 1 ya ampun. Sebentar. Seumuran kita. Dia tuh 34 tahun. Oh my god. Kak Rahel 21 tahun sudah menerbitkan single. Wah, You sih 21 tahun. masih meminta uang orang tua. Gak apa-apa. Mari kita jadi beban. Ayo bisa. Jadi beban aja udah aja orang. Harus dinikmati loh, itu sebuah anugerah juga loh. Beban adalah beban. Tapi kan sekarang ngomongin soal lagu yang terbarunya nih Kak. Betul banget. Si cerita kita ini adalah single kedua berarti ya? Iya, single kedua. Single kedua. Jadi Keren. tadi sih aku sama Yusi tuh kayak ngira-ngiranya cerita kita ini emang tentang memori itu. Apa benar atau benar sih Kak? Sebenarnya ini lebih kayak memori iya, tapi lebih kayak flashback gitu, flashback ke masa yang dimana di lagu ini aku merasa kayak bimbang dan pengen nyerah sama harapan yang pengen aku tuju ke depannya gitu. Jadi aku di sini berusaha mengingat flashback ke belakang, ingat memori-memori yang dimana aku merasakan senang, sedih, dan susahnya aku bisa mencapai di titik yang dimana aku bisa lebih maju lagi ke depannya gitu sih. Oh gitu. Ini cerita kita. Apa cerita kamu? Jadi kalau misalnya kalau pertanyaannya kita di sini itu siapa nih berarti? Kita Kak? nih, kita. Kita itu kan kayak sebenarnya banyak bisa diartiin, kayak misalnya kita bisa dalam sebuah hubungan misalnya dimana kita merasa kayak bosen sama hubungan itu, pengen nyerah, pengen udahan aja gitu, tapi kan kita kembali lagi ke awal dimana kita udah memutuskan sebuah hubungan yang nggak cuman sekedar cinta-cinta monyet gitu, misalnya kita punya tujuan untuk kedepannya, kita flashback di situ, kita flashback ke belakang, kita inget memori dimana kita udah pernah melalui masa-masa bersama supaya untuk hubungannya lebih kuat lagi ke depannya ya, gitu. Jadi kita ini maksudnya me and myself gitu ya? Oh gitu. Sama Dio. Iya, itu terserah itu sebenarnya ya kan. Iya, kalau- Yang penting Oke, kalau gimana kita apa namanya? merepresentasikan. Ini loh, maksudnya melihat ke depan Oke, gitu loh. sip. Iya. Jadi kita melihat ke depan. Jadi itu adalah cerita kita, berarti. Iya. Historicalnya cerita kita. Tapi tadi Kak Rahel tuh udah mention belum sih bahwa cerita kita ini sebenarnya about yourself, kayak pengalaman pribadi, atau kayak agak halu aja gitu. Personal sih sebenarnya, tergantung orang yang dengerin bisa apa ya, bisa nangkapnya tuh gimana sih melalui ceritanya mereka sendiri gitu denger lagu ini. Karena kalau aku pribadi emang ini lagu itu bersifat personal, terus sebagai pengingat juga ke diri sendiri, terus bisa juga pengingat kita dan pasangan kita supaya kita nggak gampang nyerah gitu aja.
Itu sih. Jadi tergantung pendengar sih ya. Iya, tergantung Interpretasi masing-masingnya. Kalau misalkan Yusi, kayak ini pengalaman pribadi deh kayak gitu kan. Tapi ternyata ada lagi banyak banget ternyata yang mensupport si cerita kita ini sampai sekarang menjadi sebuah single terbarunya Kak Rahel. Bener banget. Sama apa? Aku mau nanya ini sih lebih ke karena kan namanya juga cerita kita ya. Itu sebenarnya pesan yang pengen Kak Rahel sampaikan gitu loh. Buat pendengar tuh apa dari cerita kita ini? Pesan singkatnya yang pengen aku sampaikan yang pastinya di cerita kita ini aku pengen pendengar itu mengingat masa lalu mereka udah bisa sampai di titik yang sekarang mereka berdiri, masa susah dan masa senang yang mereka laluin untuk bisa sampai tujuan ke depan yang memang harapan yang memang mereka pengen tuju gitu. Jadi jangan nyerah gitu, karena di depan masih banyak cerita-cerita lainnya lagi yang harus dilalui gitu. Bener ya. Karena memang apa yang kita capai sekarang itu pasti ada ceritanya di belakangnya, di balik itu ya. Siapa tahu nanti ke depannya kita jadi apa gitu yang nggak bisa kita kira gitu, misalnya kita nanti dikenal banyak orang, iya kita nggak pernah nyangka kalau misalnya kita tuh dulu seperti apa gitu. Bener. Jadi nggak pernah nyangka kita bakal bisa ngobrol gini. Ya ampun. It's such an honor for us ya sih. Kita bertemu di sini walaupun hanya via Instagram. Iya. Probably another time kita bisa kali ya ketemu langsung. Iya, semoga ya. Semoga kalau udah pandeminya berakhir ya nanti kita bercengkrama. Aduh, bercengkrama juga jadi malu ya sih. Baiklah, dari lagi kan mau ditanya ke Kak Rahel nih. Karena setelah ini tentu kita bakal dengerin lagunya tentu aja di radio kita. Iya benar. Mau nanya ini kan katanya lagunya ini kan Rahel bilang kalau Rahel adalah singer songwriter. Jadi lagunya ini ditulis oleh Kak Rahel sendiri. Apakah benar? Saudari Rahel. Benar. Iya, memang kebetulan ini aku yang tulis sendiri secara keseluruhan. Aku yang nulis sendiri sih. Oke. Ada ya orang tuh kalau nulis lagu encer gitu. Iya benar. Saya aja agak stuck tuh. Baru introduction aja udah pusing. Kalau nulis curhatan bener sih. Tapi bener gak sih kalau lagu itu awalnya dari curhatan? Bisa gak sih kayak gitu? Bisa dari banyak hal sih. Emang aku jenius banget sih. Kalau aku pribadi kayak misalnya kejadian yang emang kayak udah 5 tahun yang lalu, terus kita inget lagi, bisa dijadiin tulisan, bisa dijadiin lagu, atau kejadian yang baru terjadi, misalnya tadi pagi aku bangun tidur gitu, bisa dijadiin lirik. Banyak hal yang bisa dibuat. Oh benar. Itu mah gimana kita mau ininya aja ngolahnya kan ya? Iya betul. Iya. Baiklah kalau begitu, jadi kita Rahel cerita kita ini ya. Sekarang berarti sudah rilis, betul? Betul, sudah rilis dan bisa didengerin di mana aja tuh Kak kalau boleh tahu. Iya. Yang pastinya ada di seluruh platform kesayangan kalian. Ada di Spotify, Apple Music, dan banyak lainnya. Berarti seluruh platform kesayangan kalian Zen ada lagunya Kak Rahel, judulnya cerita kita langsung aja dengerin. Play, betul banget. Udah nih, by the way nggak ada pertanyaan lagi nih dari Divan. Biar kita langsung play musik nih. Iya nih aku pengen banget dengerin soalnya ya. Jadi buat smart itu bisa didengar di platform kesayangan kalian dan bisa juga di radio kita tentunya ya. Gimana? Iya. Oke, kalau gitu. Terima kasih untuk waktunya. Thank you so much. Terima kasih juga. Mohon maaf ya kalau kita banyak ngerepotin gitu ya. Banyak semoga sukses untuk karir musiknya. Amin. Lanjut terus.
Betul. Sehat selalu juga. Betul. Amin. Ditunggu Kalian karya-karya juga terbarunya. sehat-sehat. Bukan kalian yang lebih epic banget. Bahkan nanti single selanjutnya bisa main ke sini ya langsung datang. Mau banget. Harus banget. Oke. Baiklah. Dari Bali nanti jauh ke sini ya. Iya, kalau kita nyamperin deh. Gak apa-apa deh. Gue sih gak apa-apa. Belum Bali. Kita tahu sama obat mantan. Baiklah kalau gitu ya Kak Rachel, thank you so much. Terima kasih Kak Raya sekali lagi. Sama-sama. Mungkin- Terima kasih juga. Durasi, jadi kita harus menyegerakan pertemuan kita yang singkat ini. Iya. Baiklah. Sehat-sehat terus ya Kak Rachel ya. Makasih. Thank you. Kalian juga ya. Bye-bye. Tersenyum dalam jalan, terbuai dalam pikiran, terbawa dalam anginnya perasaanmu. Kau ada dalam genggaman manisnya kasih sayang. Kau bawa ke masa-masa yang indah. Kita berdua rayuan menikmati lautan. Kita tertawa. Membawa arus bahagia, berjanji untuk setia selamanya. Kita berdua rayuan kita tertawa. Saat langit semakin cerah, waktu berputar semakin cepat. Bumi kini kan jadi saksinya. Sering senang kita lalui, tak perlu sempurna. Menjadi yang terbaik. Kita berdua mendengar rayuan hujan, menikmati lautan. Kita tertawa. Oke, Smart Nation, sudah pukul 17.00. No, it's kidding. 17.01 deng. It's just again here, of course ya. Tapi di sini Yusi sendiri ya. Karena tadi Agifarnya lagi meeting. Meeting sama seseorang tercintanya. Ya udahlah ya, jadi aku closing sendiri deh, nggak apa-apa kali ya. Thank you so much buat Smart Nation semua yang udah nemenin Yusi selama 2 jam. Yusi dan Agifar tentunya ya, selama 2 jam dari pukul 3 sampai 5 sore ini. Dan tentunya setelah ini bakal ada program-program asik lagi, jadi jangan kemana-mana ya. Yusi say sorry banget kalau misalkan Yusi punya salah kata sama kamu, oh my god, ataupun Agifar juga gitu kan, aku yang menyampaikan ya Agifar, thanks me later. Oke, itu aja, thank you, sampai jumpa di another program probably ya. Yusi pamit undur diri, Agifar juga pamit undur diri, dan Dialog Senja juga pamit undur diri, and bye bye.